saya akan menjelaskan tentang kolaborasi antara manusia dan mesin dalam dunia kerja yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan yang akan terjadi pada sumber daya manusia pada Society 5.0 ini. Nah, topik ini tuh sangat relevan ya dengan zaman ini, karena teknologi yang sekarang itu sudah sangat maju dan sekarang manusia akan terus berkolaborasi dengan mesin. Dan ini sangat berpengaruh dengan dunia kerja. Gak hanya itu, tapi startup logistik kayak Grab dan Gojek udah pakai AI buat mengatur rute dan memprediksi waktu pengiriman. Jadi, driver bisa bekerja lebih efisien dan pesanan bisa datang tepat waktu. Yang pertama, kita bisa lihat fenomena nyata yang ada di Indonesia, seperti di sektor manufaktur misalnya. Pabrik di Karawang sudah mulai menggunakan robot untuk memproduksi mobil. Hal ini membuat kinerja pembuatan mobil lebih cepat dan lebih akurat. Dari tren tersebut kita bisa lihat ada beberapa perubahan. Contohnya, pekerjaan rutin makin otomatis, kebutuhan keterampilan digital dan kesenjangan skill antara pekerja lama dan pekerja baru. Lalu juga ada di sektor perbankan. Bank-bank besar sudah mulai memakai chatbot dan sistem AI untuk melayani nasabahnya. Mulai dari cek saldo, konsultasi produk, sampai pengajuan kredit bisa dilakukan tanpa datang ke banknya secara langsung. Dari tren tersebut kita bisa melihat beberapa perubahan. Contohnya pekerjaan rutin yang makin otomatis, kebutuhan keterampilan digital, dan juga kesenjangan skill antara pekerja lama dan pekerja baru. Nah, masalahnya adalah resiko kehilangan pekerjaan bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi terhadap dunia kerja, serta resistensi terhadap teknologi yang baru. Tapi di balik tantangan itu ada peluang besar, contohnya menjadi data analis, AI engineer, dan juga teknisi pemeliharaan robot. Selain itu, produktivitas bisa meningkat, kualitas produk bisa menjadi lebih baik, dan juga layanan bisa menjadi lebih cepat. Nah, dari fenomena tadi itu, konsep ini tuh sangat berkaitan dengan yang namanya Society 5.0. Nah, konsep ini sudah muncul di Jepang dan menekankan kolaborasi antara manusia dan juga mesin ataupun AI. Nah, dalam kata lain ataupun istilah lainnya itu yang namanya co-society. Nah, co-society ini manusia akan tetap menjadi pusat dari segalanya. Mesin dan AI hanya akan menjadi faktor pendukung untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat, efektif, dan juga tepat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu ada otomatisasi di pabrik dan AI di startup seperti Gojek. Nah, sekarang tantangannya itu apa aja? Tantangannya itu adalah bagaimana SDM kita tetap adaptif dan juga memanfaatkan teknologi sebagai alat, bukan untuk menggantikan semuanya. Nah, di dalam Society 5.0 ini, Indonesia bisa meningkatkan produktivitas nasional, mengembangkan talent digital, dan juga memperkuat ekonomi berbasis inovasi. Sekarang pertanyaannya itu bagaimana SDM kita bisa memanfaatkan mesin ataupun AI dengan sangat baik. Seperti yang kita tahu juga di era sekarang, apalagi di Indonesia itu sangat sulit, apalagi waktu di dunia pendidikan, karena siswa ataupun mahasiswa memanfaatkan AI bukan untuk belajar, melainkan untuk mendapatkan suatu jawaban dengan secara instan dan juga tepat. Mereka tidak mempelajari semua itu dari AI, tapi mereka hanya mengcopy paste dari AI dan Untuk selanjutnya itu dampak pada dunia bisnis. Dari sisi bisnis, otomatisasi memberi dampak yang besar. Pertama, pada model bisnis, otomatisasi mempercepat produksi dan menurunkan biaya operasional. Misalnya seperti warehouse e-commerce yang otomatis bisa memproses ribuan paket setiap hari.
Kedua, pada strategi bisnis, itu integrasi AI harus diselaraskan dengan SDM. Mesin tidak menggantikan, tapi membantu pekerja. Konsep human-centered AI itu menjadi strategi yang paling penting. Dampak pada SDM juga signifikan. Peluang karir baru terbuka di bidang AI, data analytics, dan maintenance robot. Tapi pekerja yang tidak mau belajar teknologi bisa tertinggal dan kehilangan pekerjaan. Untuk konsumen, dampaknya juga positif. Pelayanan lebih cepat, akurat, dan personal. Kualitas produk lebih konsisten. Namun ada risiko juga, seperti resistensi pekerja, biaya investasi teknologi yang tinggi, dan terjadinya kesenjangan skill antara generasi lama dan generasi digital. Ya. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, sebenarnya ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu dari reskilling dan upskilling. Nah, SDM itu sangat penting untuk meningkatkan solusi yang pertama itu. Terus yang selanjutnya itu pekerja lama itu harus diberi pelatihan di bidang AI, robotik, dan juga data analisis. Karena apa? Karena kalau pekerja nggak diberi latihan di bidang tersebut, bisa jadi ada kemungkinan pekerja tersebut akan digantikan oleh pekerja lain yang lebih memahami di bidang tersebut. Karena beberapa perusahaan itu mencari kalau yang sekarang ini perusahaan itu mencari beberapa orang itu yang paham ataupun mahir dalam mengoperasionalkan AI ataupun di bidang-bidang semacam itu. Terus yang kedua itu ada human centered AI. Nah, itu tuh apa? Ini tuh AI yang dirancang untuk membantu manusia mengambil keputusan, bukan untuk menggantikan manusia. Nah, jadi yang dimana penerapan human create AI itu, jadi dia ini hanya untuk sekedar membantu ya, bukan untuk menggantikan. Tapi kalau di zaman sekarang sih para pekerja sih banyak yang tergantikan oleh AI sih ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus yang ketiga itu ada dari kolaborasi dan juga kolaborasi industri dan kampus. Nah, ini tuh program pelatihan magang dan riset bersama perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang siap untuk masuk ke dalam dunia kerja digital. Nah, solusi-solusi ini sangat relevan untuk mendorong produktivitas, inovasi, dan memastikan karyawan tetap kompetitif di era 5.0 ini. Nah, jadi yang di poin yang ketiga ini pasti setiap perguruan tinggi juga ada yang namanya program KKN ataupun kalau di SMA yang namanya program magang. Nah, ini tuh bertujuan untuk melatih kita supaya nanti terbiasa kalau nanti di dunia kerja itu kita harus begini. Nah, jadi kita itu harus terbiasa. Apalagi kalau di sekarang ini kan cari kerja itu susah. Nah, kalau dari magang ini nanti lumayan untuk nambah-nambah di CV. Nanti ya bisalah dikit dilirik sama HRD nanti begitu. Oke, kembali lagi. Oke, dari pembahasan tadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa otomatisasi dan kecerdasan buatan membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kolaborasi manusia dan mesin melalui co-society memungkinkan bisnis untuk menjadi lebih efisien tanpa menghilangkan manusia menjadi peran pengambil keputusan. Oke, jadi kuncinya adalah pendidikan digital, penerapan human-centered AI, dan kolaborasi antar industri dengan dunia akademik. Mari kita siapkan SDM Indonesia yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi era Society 5.0 agar Indonesia bisa lebih inovatif dan berdaya saing tinggi.